nggak tahu sama hidup gua seperti ini terus, Pras. Kenapa sih? Kenapa sih lu, Bel? Bagus ya jatuhnya. Semua dosa. Iya kayak. Tenang aja. THR tuh sudah aku siapkan. Jangan marah dong. Iya, tenang aja. Buat ibu dan buat kamu akan aku bagi rata. Hah? Nggak mau rata? Aduh. Jangan dong bidadariku, kamu mau kemana kan? Bidadariku, kamu nggak akan bisa kemana-mana soalnya sayap kamu kan udah aku patahin. Tenang aja. Iya. Jaringannya jelek nih. Gimana nih ya, gue bagi THR-nya ya. Berapa ya buat bini gue ya? Buat nyokap gue berapa ya? Kan nyokap gue udah meninggal. Oh ya kan, ada ibu baru. Gua tunjukin. Ada makanan yang paling enak, terong Bogor. Terong Bogor. Apa sih? Ya ampun, aku seneng banget. Itu buat aku kan? Buat kamu. Ayo jawab. Ini mah buat istri aku di rumah. Aku bingung THR-nya buat apa. Lagian juga ibu aku juga minta THR. Terus itu bukan buat aku. Ya, lu aja ini belum untung. Kenapa sih kayak gitu, Bos? Kan aku tuh udah seneng ya. Aku tuh udah nyiapin ya di HP aku tuh. Di keranjang tuh banyak banget. Udah baju THR, udah beras, skin kare. Skin kare. Kanan kali kare. Ya di check out dong, di check out. Buat check out. Lebaran nih gimana sih? Nggak bisa, bini gua ribet, nyokap gua ribet. Ini nambah lagi terong. Yang kredit. Yang kredit. Gue nggak tahu sama hidup gua seperti ini terus, Pras. Kenapa sih? Kenapa sih lu, Bel? Bagus ya jatuhnya. Makanan tempat makan itu. Lu tahu nggak, Pras? Udah gak usah dibersihin. Ya udah. Bersihin dong, dibersihin dong. Rapiin dong. Kenapa sih, Bel? Lu sekarang jadi apa lagi nih? Tiap hari lu kerjaan lu aneh-aneh. Lu tahu lah, Pras. Namanya orang pengangguran apapun harus dikerjakan semua pekerjaan. Gua harus tukang kredit sekarang, Pras. Hah? Tukang kredit. Lu jadi tukang kredit? Lu jadi tukang kredit? Lu jadi tukang kredit? Iya, Pras. Kredit lu di sini aja belum kelar-kelar. Bel, lu susah begini, gue juga susah, Bel. Apa kesusahan lu? Dapatan gue sekarang lagi nggak banyak, bini gue banyak minta lagi. Pengen beli ini itu. Terus? Belum nyokap gue. Kemarin pengen beli pesawat. Buat apa pesawat? Buat apa pesawat?
buat terjun. Masa suruh terjun si orang tua? Gimana ya kalau gua ngasih istri gua, ntar nyokap gua ngiri lagi. Ya, gimana? Kalau gua ngasih nyokap gua, ntar dibilang gak sayang istri. Repot gua nih, Bel. Lu masih mending, Pras. Bini gua di rumah suka ngomel-ngomel. Katanya gua sosok laki-laki tidak berguna, Pras. Emang. Makanya itu biar aku berguna, kan kamu kan di sini bos. Boleh lah untuk Minjem. Makin gak berguna lu, Bel. Lu mah. Apalagi sih ini? lagi. Apakah rumah tangga serumit ini? Sekarang kayak laki-laki tuh selalu rela berjuang sendiri gitu untuk menuruti semua kemauan istri. Demi membahagiakan istrinya. Kamu nangis ya? Op. Dia sedih, Pras. Duduk. Jangan kayak gitu. Keren banget. Kamu nangis ya? Sama juga. Ya jelas. Gua adalah laki-laki yang gentleman banget. Apapun akan gua lakukan buat istri gua. Gak akan pernah nipu kayak Ebel. Pride sebagai seorang suami. Ya walaupun saya suka seperti itu lah, Pras. Tapi kan demi keluarga saya, Pras. Aduh, Bel, apaan sih, Bel? Gua ngomong pride sebagai suami, lu ada pride-nya nggak? Ya lu pret ngeliatin duit itu banyak kagak dikasih ke gua lu. Bahaya lu pret. Ya, Bel, udah gua bilang, lu mah masih mending. Kenapa? Bini lu nggak banyak minta, lu doang yang punya masalah sama istri. Gua nih, harus gua apakan lagi istri gua? Banting. Kemarin mah udah, malam-malam gua peluk dari belakang, terus gua banting ke belakang. Pusing gua nih, mikirin istri, mikirin ibu, semuanya minta duit ke gua, adek gua, semuanya tukang parkir minta duit ke gua. Sabar, ada aja. Gua makan pecel ayam, minta duit juga sama gua. Kenapa, sayang? Apaan nih? Pusing, ya kita pusing. Pusing. Kalian Geli. pusing kan? Geli, Ya. kamu tuh nanya kek yang sakit kepala mana, kan yang kiri. Waalaikumsalam, Ustaz. Pak Ustadz. Ustaz. Siap, Ustaz. Mbak Jeli, ada koyo ya? Ustaz, ada. Kebetulan udah ditempel. Kenapa Pak Ustaz? Saya yang baru. Enggak Pak Ustaz, kenapa beli kue juga? Dimintain THR juga? Enggak, banyak jamaah yang nanya masalah rumah tangganya, saya jadi pusing. Mereka yang banyak masalah, saya juga ikut pusing. Sebab saya jawab lain juga nih masalahnya lagi. Ya, ada koyo? Pak Ustadz mah masih mending. Jamaah yang nanya. Nah kita. Lah kita, lihat udah kepasang duluan. Jadi, Koyo. Pak Ustaz, silakan duduk, Pak Ustaz. Duduk dulu lah Pak Ustadz. Ya, Sekalian nanya nih aku Pak Ustadz. Harusnya gimana sih kita memposisikan diri saat terjepit kayak gini Pak Ustadz? Semuanya minta duit ke aku. THR, istri minta, ibu minta. Aku harus prioritasin yang mana duluan? ya ini pertama dulu harus kita yakinkan bahwa tidak ada rumah tangga yang tidak ada masalahnya. Semua rumah tangga pasti ada masalah. Bang Ebel, saya kasih contoh. Istri cantik, Iya. kira bukan masalah. Masalah digoda orang. Apalagi kalau suaminya jelek. Lebih masalah lagi. Kan? Istri cantik masalah. Berarti bagus kalau istri jelek.
Istri jelek, masalah. Kenapa lagi? Kenapa? Dihina orang. Mau ke pesta, duluan aja dek, nanti ketemu di gedung. Istrinya sampai gedung, mana kau bang? Nggak jadi dek, saya lagi mencret. Kan? Istri cantik, masalah. Istri jelek, masalah. Berarti bagus kalau tidak ada istri. Masalah juga, kesepian. Berarti bagus kalau banyak istri. Lebih masalah lagi. Ada istri masalah, tidak ada istri masalah. Satu istri masalah, dua istri masalah, semua ada masalah. Saya misalnya sebagai ustadz, apa tidak ada masalah? Banyak juga masalah saya. Terutama setelah saya viral, banyak masalah saya. Oh iya Ustaz? Ibu-ibu curhat, ibu-ibu janda. Kata Ustadz, baru aja suami saya meninggal, adakah doa-doa penenang jiwa? Nah, sudah saya kirimilah doa-doa penenang jiwa. Lama-lama dia bilang, Ustadz, alhamdulillah masalah saya sudah selesai, sudah tenang jiwaku Ustadz. Maukah Ustadz menjadi imam dalam hidupku? Saya jawab, mohon maaf ibu, saya bukan imam, saya penceramah. Semua orang punya masalah. Jadi alhamdulillah Allah tidak membebani Pras, Dasat, Ebel. Kalau ada masalahmu kau jadi anggota dewan dulu. Tidak. Ada masalahmu kau jadi profesor dulu. Tidak. Ada masalahmu kau jadi kaya dulu. Tidak. Allah cuma minta dua bel. Apa itu Pak Ustaz? Ista'inu bisobri wassalah. Sabar, perbaiki solatmu, saya yang selesaikan masalahmu. Itu janji Allah, bukan janji caleg. Kalau caleg yang janji, bagi-bagi kartu nama, sama-sama kita dari Padang. Ini masalah, kalau ada masalahmu telepon saya 24 jam. Iya. Begitu terpilih, dia ganti nomor HP-nya. Wow. Itu janji politisi. Tapi kalau janji Allah, pasti Allah kabulkan. Jadi menjelang THR seperti ini solusinya dua. Apa itu Pak Ustaz? Satu, sabar. Dua, perbaiki sholat. Oke. Nah, duit kadangkala menjadi beban buat kita untuk saudara, untuk keluarga, untuk menantu. Sebab apa? Kita tidak mau memberi sebab kita berpikiran saya memberi. Betul. Saya memberi. Jadi kalau memberikan pikiran kita kurang. Tapi coba kalau kita berpikir saya berinvestasi. Oke, Ustaz mohon maaf. Mas ngapain nyawer Pak Ustaz lu? Enggak. Investasi. Maksudnya apa investasi? Ebel senang kan kalau banyak saldo di rekening? Senang banget Pak Ustaz. Nah, kalau memberi, jangan berpikir saya mengasih. Pasti pikiran kita kurang saya punya harta. Tapi coba kalau saya investasi ini, saya simpan ke mertua saya simpan ke istri saya simpan kepada ipar saya mau nikmati di akhirat. Ada 4 jenis perempuan penghuni api neraka. Oke. Jadi penghuni api neraka. Satu diantaranya istri yang membebani suaminya melebihi kemampuannya. Coba saya kasih contoh Ebel. Minta tolong, saya kasih apapun kamu minta, tapi tolong gigit sikumu. Coba gigit. Nah, kan mampu kan? Nggak mampu, Nggak Pak Ustaz. mungkin. Biar kau jungkir balik. Biar kau baca ayat kursi 99 kali. Nggak mungkin bisa kan? Ya, itu maknanya seorang istri kalau mau taat kepada suami, mendapat ridho suami, jangan membebani suami melebihi kemampuannya. Kemudian suami juga kalau sudah tahu musim THR akan tiba, mestinya dia cari nafkahnya lebih meningkat kuantitas dan kualitasnya. Kalau tahu musim THR ada duit berlebih, itu kita simpan, tabung untuk dikasih. Nah, setelah istri, anak-anak istri kepada orang tua. Nah, istri juga harus bijaksana, jangan pernah membandingkan dirinya dengan mertua karena masing-masing punya keutamaan, masing-masing punya posisi. Betul, jangan. Istri punya posisi apa? Dia menjadi teman tidur. Iya, benar. Ya kan?
Nah, kemudian ibu juga punya posisi. Dialah yang menjadi sumber masuknya surga kita dengan mudah. Iya. Kalau ada perempuan mengatakan, kau pilih, saya istrimu atau ibumu. Karena ada kadang-kala istri kalau ngamuk begitu. Benar. Ibumu terus. Kau pilih, saya istrimu atau ibumu. Ya kita jawabnya gimana Pak Ustadz? Kalau saya jawab, pasti saya pilih ibu saya. Kenapa? Istri ada bekasnya. Istri belum tentu jodoh sampai kita ajal. Tapi ibu tidak ada bekas ibu. Mestinya diberikan penjelasan. Maka suami juga harus pandai berkomunikasi. Saya kalau nggak, saya ibu-ibu yang nanya begitu, Ustadz, mertua saya begini. Saya kasih ilustrasi sederhana. Ibu-ibu pernah enggak rasakan hamil? Pernah, Ustadz. Enak enggak? Menderita, Ustadz, sakit. Tapi kenapa ulang-ulang? Menderita, Ustadz. Berapa lama ibu hamil? Berapa lama ibu hamil? 9 bulan. Pernah enggak tengkurap? Enggak, Ustadz. Mana ibu hamil tengkurap? Ya, dulu aja repot pakai standar samping. Ya kan? Nah, hamil. Sudah itu melahirkan. Saya bilang, ibu pernah enggak merasakan melahirkan? Pernah, Ustadz. Enak enggak? Enggak. Malah orang melahirkan pilihan antara hidup dan mati. Dan berapa banyak ibu wafat melahirkan anaknya. Coba lihat orang hamil melahirkan. Ada enggak yang senyum? Mentang-mentang dia selebriti, keluar konak. Ya kan? Ada. Yang ketiga, dia bilang, ibu-ibu pernah enggak menyusui? Pernah. Masih ingat waktu menyusui? Apalagi waktu tumbuh giginya anak 7 bulan. Oh, dia langsung ketawa tuh. Iya, Ustadz. Digigit kan? Apa kalau digigit? Apa ketika digigit? Hei, kok gigit tadi? Ya udah, aku udah dapat. Saya sudah dapat ini nasihat Bel. Iya. Jadi siapkan sembako. Oke. Oke, buat Pak Ustadz nanti nih. Lalu apa kaitannya dengan membandingkan mertua? Apa tuh Pak Ustadz? Nah, coba lihat. Setelah 3 ini, kan Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, setelah Allah dan Rasulnya siapa yang saya taati? Siapa itu Pak Ustadz? Kata Nabi, ibumu. Setelah itu siapa ya Rasul? Ibumu. Setelah itu siapa? Ibumu. Setelah itu siapa? Bapakmu. Ibu, bapak. Berarti 3 ibu, 1 bapak. Oh. Salah tafsir lagi. Salah terus ya, Tan. Salah tafsir. Dari tadi lu paham nggak? Hey, you understand? You understand? Thank you very much. Nih, Tan. Saya mau bawa buat mertua saya di rumah. Ini contoh teladan mantu yang baik. Iya. Ya, kalau begitu Pak Ustadz, saya akan menghutang di sini lagi Pak Ustadz buat beli sembako buat keluarga saya.